Diketahui pada soal, sebuah benda bermassa M dengan muatan listrik Q menuruni suatu bidang miring dengan sudut θ. Kemudian, sebuah medan magnetik B diarahkan tegak lurus terhadap bidang dengan arah keluar bidang. Tunjukkan bahwa ketika kecepatan benda V, maka percepatannya adalah. Sebelum menjawab pertanyaan pada soal ini, kita perlu menggambarkan komponen gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pertama-tama, kita tahu bahwa benda tersebut memiliki suatu berat yang arahnya ke bawah, yaitu W atau sebesar mg. Kemudian, karena mg ini memiliki sudut θ, maka mg bisa direfleksikan menjadi mg sin θ, kemudian mg cos θ. Kemudian, karena benda tersebut menyentuh bidang miring, maka dia memiliki gaya normal ke atas yang tegak lurus terhadap bidang miringnya. Kemudian, kita tahu bahwa benda tersebut mengarah ke bawah dengan kecepatan V, sehingga arah V bisa digambarkan seperti ini. Kemudian, karena arah V ke bawah seperti ini, dan B atau medan magnet mengarah keluar bidang kertas, maka terdapat gaya Lorentz mengarah ke atas, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Kemudian, kita akan langsung menjawab soalnya. Pada poin A, buktikan bahwa A sama dengan G sin θ jika gesekan pada bidang miring dapat diabaikan. Pertama-tama, kita perlu menggambarkan arah-arah koordinat untuk memudahkan. Kita misalkan saja, pada arah ke atas, seperti ini, merupakan sumbu Y-nya. Dan pada arah ke bawah seperti ini, merupakan sumbu X-nya. Dan seperti biasa, seperti layaknya koordinat kartesius, bahwa antara sumbu Y dan sumbu X ini saling tegak lurus. Sehingga, kita tahu bahwa resultan komponen gaya pada sumbu X sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan terhadap sumbu X. Kemudian kita tahu bahwa gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu adalah mg sin θ. Mg sin θ ini akan sama dengan M dikalikan dengan percepatan terhadap sumbu X, yaitu A. Kemudian kita bisa mencoret antara M dengan M. Sehingga A akan sama dengan G sin θ. Kemudian pada poin B, kita harus membuktikan A sama dengan G sin θ min mu dikalikan dengan G cos θ min QVB per M. Jika bidang miring memiliki koefisien gesekan mu. Karena bidang miring memiliki koefisien gesekan, maka akan terdapat gaya gesek yang mengarah ke atas. Atau bisa kita representasikan sebagai Fg. Dengan demikian, pada resultan arah sumbu X-nya akan sama dengan mg sin θ dikurangi Fg. Dan sigma Fx ini sama dengan M dikalikan dengan percepatan A terhadap sumbu X. Kemudian, untuk komponen kecepatan pada sumbu Y, yaitu Fy, akan sama dengan N atau gaya normal ditambah gaya Lorentz atau Fl dikurangi mg cos θ akan sama dengan 0, karena percepatan terhadap sumbu Y-nya adalah 0. Karena kita tahu bahwa benda tersebut hanya bergerak ke bawah tanpa bergerak ke atas terhadap sumbu Y. Sehingga, dari sini bisa didapat bahwa N akan sama dengan mg cos θ dikurangi Fl atau gaya Lorentz-nya, yaitu sebesar BQV. Kemudian, kita juga tahu bahwa Fg atau gaya gesek memiliki rumus mu dikalikan dengan N, atau sama dengan mu dikalikan dengan N sebesar
MG cos theta dikurangi BQV. Sehingga pada komponen sumbu X, kita tahu bahwa persamaannya adalah MG sin theta dikurangi FG sama dengan M dikalikan AX. Apabila FG ini disubstitusikan terhadap persamaan komponen XX tersebut, maka M dikalikan dengan AX akan sama dengan MG sin theta dikurangi dengan FG atau sebesar mu dikalikan dengan MG cos theta dikurangi BQV. Kemudian, karena kita ingin mencari percepatan, maka kita perlu membagi kedua ruas dengan M, sehingga didapatkan A sama dengan G dikalikan dengan sin theta dikurangi mu dikalikan dengan G cos theta dikurangi QVB per M. Sehingga persamaan pada poin B ini juga telah terbukti. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.